Mas Yusa, apakah mengagetkan bagi pengamat politik seperti Anda melihat orang yang baru bergabung ke sebuah partai politik, kayaknya belum sampai seminggu, langsung dinobatkan, ditunjuk menjadi ketua umum? Ya, memang mengejutkan banyak pihak ya, karena bukan hanya seminggu, baru 2-3 hari bergabung dengan PSI, kemudian ditetapkan menjadi ketua umum partai politik. Nah, di satu sisi memang ini potret dan menjadi problem yang jamak yang dihadapi oleh partai politik terkait dengan fungsi perkaderan, karena perintah undang-undang partai politik sebetulnya kan mengatur bagaimana proses rekrutmen termasuk perkaderan yang harus dilalui dalam partai politik. Tapi kecenderungan umum yang terjadi kan sekarang ini ya seperti dalam kasusnya Mas Kaisang kan baru 2-3 hari bergabung, kemudian ditetapkan menjadi ketua umum partai politik. Nah, saya kira kenapa kemudian PSI membidik Mas Kaisang menjadi ketua umum? Ya tentu kepentingan utama PSI kan lolos parlemen ya, karena 2019 lalu kan PSI gagal mengantarkan wakil-wakilnya ke Senayan. Perolehan suaranya kalau tidak salah waktu itu hanya sekitar 1,6% kan. Jadi memang kepentingan utama PSI ini membidik Kaisang bukan hanya sebagai vote getter, tetapi juga sebagai political brand. Nah, kenapa kemudian ditetapkan menjadi ketua umum? Ya, ketua umum itu kan jantung atau simbol organisasi. Tentu berbeda kalau kemudian Mas Kaisang hanya ditempatkan sebagai elit biasa, bukan ketua umum. Tentu kapasitas kewenangannya akan berbeda dibanding Mas Kaisang menjadi ketua umum. Nah, di sisi lain juga, saya kira Mas Kaisang ini kan mewarisi gen politik Pak Jokowi ya, dan mentor politiknya sudah pasti langsung melalui sentuhan tangan Pak Jokowi. Jadi bergabungnya Kaisang ke PSI saya kira tidak mungkin tanpa restu Pak Jokowi. Nah, apalagi secara terbuka juga Mas Kaisang sudah mengakui memang mendapatkan dan meminta restu terlebih dahulu dari Presiden Jokowi. Jadi ini sekaligus memberikan penegasan ulang bahwa garis politik PSI memang Jokowisme atau Pak Jokowi, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian Mas Kaisang ini menjadi atau didapuk sebagai ketua umum. Nah, sekarang dengan ditetapkannya Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI ya tentu ini memecahkan rekor atas usia atau umur ketua umum partai politik termuda yang kemarin itu dipegang oleh ketua umum Partai Umat kan. Sekitar 37 tahun ya Mas Ridho itu. Tapi sekarang Mas Kaisang umur baru 28 tahun sudah langsung ditetapkan menjadi ketua umum. Nah, yang perlu dipahami tentu akan berbeda situasi atau psikologinya pada saat Mas Kaisang misalnya mengambil keputusan untuk mendeklar diri sebagai politisi atau bergabung dengan PSI pada saat Pak Jokowi sudah lengser. Nah, akan berbeda seperti sekarang ini pada saat Pak Jokowi masih memegang kendali kekuasaan atau masih menjabat sebagai presiden. Karena bagaimanapun, ya sebagai anak presiden tentu Mas Kaisang berpeluang memberikan efek elektoral ya kepada PSI. Karena PSI berharap terkait dengan dukungan Pak Jokowi kan. Apalagi basis Pak Jokowi ini kan jelas di Jawa Tengah juga sangat kuat sekali, sehingga ini yang diharapkan PSI bisa memberikan efek elektoral sehingga bisa lolos parlemen kan. Nah, tentu Mas Kaisang harus melakukan akselerasi penyesuaian dengan cepat bagaimana bisa memanage partai dengan baik ke depan. Nah, kalau kita melihat memang dalam kepemimpinan Mas Giring sebelumnya kan ya boleh dikatakan belum menunjukkan kapasitas dan kompetensinya sebagai ketua umum untuk menggerakkan seluruh sumber daya dan infrastruktur partai politik yang ada kan. Karena bagaimanapun Mas Giring kan selama ini ya lebih dikenal sebagai vokalis band ketimbang politisi yang punya kapasitas kepemimpinan memadai untuk menggerakkan seluruh sumber daya PSI untuk pemenangan PSI ke depan. Sehingga mau tidak mau, dengan kata lain ya PSI mengalami krisis kepemimpinan sejak ketua umum itu dipegang oleh Mas Giring kan. Nah, kemudian secara agresif berburu tokoh-tokoh vote getter ya termasuk diantaranya adalah Mas Kaisang. Jadi dalam konteks strategi politik
terutama strategi marketing PSI, saya kira sangat tepat kalau PSI kemudian membidik Mas Kaisang bukan hanya sebagai political brand, bukan hanya sebagai food getter, tapi sebagai simbol organisasi, sekaligus sebagai bentuk penegasan Jokowisme yang dianut sebagai kaidah dasar lah atau fondasi partai politik PSI. Saya kira itu Mas, bagaimana Mas? Silakan, Mas Yusuf Farhan bisa langsung ditanggapi 3 penelpon. Ini yang komentar via WA juga ramai. Nanti kalau masih ada waktunya saya bacain juga beberapa komentarnya. Ya, yang disampaikan pendengar tadi dari Cibubur, kemudian Aceh, kemudian Sumut ya. Saya kira kalau soal fungsi perkaderan partai politik memang di Undang-Undang Parpol, sekali lagi ya, di pasal 29 itu kan sebetulnya mengatur ya, bahwa Parpol itu melakukan rekrutmen terhadap WNI untuk menjadi salah satunya adalah anggota Parpol. Sekalipun klausul itu kemudian dibatasi oleh klausul lainnya sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau sekarang Mas Kaisang baru 2-3 hari bergabung di PSI, lalu ditetapkan menjadi ketua umum sepanjang tidak menyalahi prosedur anggaran dasar, ya tentu tidak bisa dianggap sebagai kekeliruan ya, karena dorongan untuk menjadikan Mas Kaisang sebagai ketua umum kan banyak muncul berdasarkan aspirasi DPD dan DPC PSI di berbagai daerah kan. Nah, apalagi kalau kita baca penjelasan Undang-Undang Parpol juga kan sebetulnya di sana juga ditegaskan bahwa Parpol ini kan memang sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan kan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis. Oleh karenanya Parpol ini didorong untuk memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai. Jadi memang di sisi lain kalau dikatakan ada proses kaderisasi yang tersumbat, yang tidak dijalankan secara optimal, ya tentu kita tidak bisa pungkiri itu. Tetapi politik ini kan soal momentum kan. Saya kira kenapa Kaisang sekarang dibidik dan ditetapkan menjadi ketua umum, ya salah satunya karena didorong oleh keyakinan bahwa politik itu memang momentum. Akan berbeda halnya kalau Mas Kaisang ditetapkan sebagai ketua umum pada saat Pak Jokowi sudah lengser sebagai presiden. Kan tentu berbeda secara psikologis, bahkan dari sisi pengaruh elektoralnya. Nah sekarang pada saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, dan dalam statusnya Mas Kaisang sebagai anak presiden, tentu pengaruh elektoralnya akan berbeda. Apalagi Pak Jokowi memiliki pendukung yang cukup kuat, terutama di basisnya di Jawa Tengah, sehingga konsentrasi PSI sekarang ini adalah bagaimana merebut pengaruh atau bayang-bayang dukungan Pak Jokowi, terutama dari PDIP kan. Nah soal misalnya PDIP yang aturan internalnya melarang keluarga inti memiliki pilihan politik yang berbeda kan sudah dijelaskan oleh elit-elit PDIP. Ya Mas Kaisang statusnya bukan keluarga inti lagi karena sudah berkeluarga, ya, sudah di luar tanggungan, ya kan. Jadi tidak termasuk apa yang menjadi ketetapan atau aturan internal PDIP. Kalau soal itu saya kira sudah clear, dan PDIP berulang kali menegaskan tidak terpengaruh terhadap masuknya Kaisang di PSI. Tetapi kan memang kenapa kemudian Mas Kaisang masuk ke PSI ya, kalau kita lihat pidato lengkapnya Mas Kaisang ini kan ada beberapa hal yang bisa kita tangkap ya. Satu sisi Mas Kaisang sadar bahwa PSI ini partai kecil. Portofolio kursinya di parlemen di Senayan belum ada. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mas Kaisang untuk meramu dan meracik seluruh sumber daya partai politik agar bisa lolos parlemen. Tentu bukan pekerjaan yang mudah dan memerlukan perhatian yang ekstra. Nah kalau kemudian komitmen Mas Kaisang bersedia untuk kampanye katakanlah atau mempromosikan PSI ke seluruh pelosok Nusantara, ya saya kira ini bagian dari komitmen Mas Kaisang. Di sisi lain saya kira apa kaitannya dengan Pilpres ke depan? Ya saya kira kalau PSI pada saatnya katakanlah misalnya mengumumkan dukungannya kepada Pak Prabowo, ya saya kira ini akan menjadi bentuk penegasan dari dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Karena bagaimanapun Kaisang ini mewarisi gen politik Pak Jokowi, dan keputusan bergabung ke PSI tidak mungkin tanpa restu Pak
Jokowi. Jadi memang saya kira betul yang dikatakan pendengar tadi, sejak Pak Jokowi meniti karir politiknya menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, sekarang presiden, ya habitat atau ekosistem Kaisang ini tidak bisa lepas dari politik. Jadi memang dia sudah belajar juga sebetulnya sudah cukup lama ya. Sudah, dan ini kan mirip seperti apa yang dialami oleh Mas Gibran pada saat dicalonkan sebagai wali kota Solo dulu kan. Banyak orang meragukan bagaimana kapasitas Mas Gibran, tetapi sejak diberi kepercayaan dan mandat oleh rakyat memimpin kota Solo, ya saya kira kan banyak perubahan-perubahan signifikan. Nah, artinya Kaisang juga ingin membuktikan bahwa pesan politiknya adalah anak-anak muda sekarang ini jangan anti politik. Kalau kita mau merubah sistem, ya ayo sama-sama masuk ke dalam sistem. Karena berjuang di luar sistem kan tentu lebih sulit kan, lebih berat. Karena memang undang-undang mendesain bahwa partai politik memang punya kekuasaan, punya wewenang untuk mengatur berjalannya kekuasaan. Bukan hanya di eksekutif tapi juga legislatif. Ini berarti jadi sebuah iklim yang bagus ya, apalagi kalau kita mencuplik data yang menunjukkan bahwa sekitar 60% akan ada pemilih muda. Artinya pemilih muda ini tahun 2024 akan mendominasi, ditambah dengan banyak tokoh-tokoh muda yang muncul seperti Kaisang ini yang masuk ke partai politik. Ini sebuah iklim yang bagus soal regenerasi kepemimpinan ke depan ya bangsa Indonesia. Iya, saya kira dari perspektif itu ini sangat baik dan kita menyambut positif hadirnya atau bergabungnya anak-anak muda ke ekosistem politik. Apalagi kan jumlah pemilih terbesar ke depan kan memang dari generasi Z dan milenial kan lebih dari 50%. Jadi pesan politiknya Mas Kaisang yang disampaikan kepada anak-anak muda, jangan anti politik. Dan kira-kira begitu kalau kita tangkap ya. Ya saya kira ini pesan yang sangat positif sekali supaya anak-anak muda ini tidak lagi anti terhadap politik, tapi mau melibatkan diri ke dalam sistem kan. Ya soal usia ini kan memang masih menjadi sesuatu yang debatable kan. Apakah dengan kepemimpinan yang di bawah 30 tahun ini bisa membawa perubahan signifikan atau tidak? Ya tentu kan ini akan diuji oleh sejarah. Ya banyak pro kontra di sini dan bahkan juga banyak negara yang ketua umum parpolnya atau presiden-presidennya di usia tua kan, tapi juga banyak yang usia muda juga. Jadi saya kira Mas Kaisang akan diuji oleh sejarah bagaimana menghadirkan style kepemimpinan politik atau kepemimpinan publik yang baik dan optimal dan dalam jangka pendek ini mampu mengantarkan PSI lolos ke parlemen. Tentu tantangannya sangat berat sekali kan, karena harus didukung oleh sumber daya politik yang lain, terutama ya kalau bicara lolos parlemen kan salah satu kunci pentingnya kan bagaimana partai tersebut didukung dengan sumber daya logistik yang memadai kan. Nah, PSI apa yang masih kurang dari PSI ini sebetulnya untuk menembus ke Senayan? Kalau tadi kita tarik soal bagaimana PSI ini identik dengan Jokowisme atau partainya anak muda atau siapapun yang berjiwa muda, apa yang kurang dari partai ini? Iya, dengan bergabungnya Kaisang ya saya kira sudah sangat lengkap sekali PSI. Jadi kalau kemudian PSI tidak bisa lolos ke parlemen ya tentu ini menjadi aneh kan, karena seluruh sumber daya politik saat ini sudah dimiliki oleh PSI. Nah, bergabungnya Kaisang kan tidak serta-merta soal Kaisang sendiri, tapi siapa di belakang Mas Kaisang kan tentu ada peran Presiden Jokowi sendiri. Jadi saya kira kalau hitung-hitungan politik ke depan dengan potensi efek elektoral yang didapat oleh PSI ini tidak ada cerita bahwa PSI tidak bisa lolos parlemen kan. Ya tinggal pembuktian nanti kan. Ya.